Apa ini? Kami melakukan aksi bersama-sama seluruh provinsi, serentak di seluruh provinsi. Itu tandanya bahwa harus Kenapa? Sudah ada. Waktu dulu. Waktu 1,5 menit, maka saya kontrol jadi persilakan, Bang. Ya, jangan kita hanya terpusat di Jakarta. Ya. Karena dibilang orang hanya Jakarta. Ya. Provinsi lain tidak. Makanya tanya seperti Yang itu. Kita ingin jaringan ini lebih diluaskan Ya. ke seluruh provinsi karena itu adalah keinginan rakyat. Oh. Rakyat di sini hadir ini membawa aspirasi dari Sumatera Entah. Selatan. Kami membawa aspirasi ini untuk melengsarkan Jokowi Ya. karena sudah melanggar konstitusi negara ini. Karena sudah waktunya. Oke. Tidak bertanya, hanya bersifat permintaan. Apa namanya, demonya biar seluruh Indonesia tuh ya, biar dikira Jakarta saja. Kenyataannya memang ya di Jakarta saja, di Indonesia kayaknya enggak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semua sekarang punya kesan sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo saya doakan semua sudah menemukan pasangannya. Jadi hari ini anak abah ini berulang lagi nih ya, menginstruksikan tuh seluruh Indonesia biar demo, biar tidak dikira di Jakarta saja gitu katanya. Tapi memang kenyataannya di situ saja. Rakyat Indonesia kayaknya enggak ya. Karena 9 sekian juta itu suara Prabowo loh ya. Ada 56% tuh ya. Jadi jangan membawa-bawa atas nama rakyat ya. Jangan begitu ya. Karena banyak juga rakyat yang sudah memilih Prabowo yang tidak setuju juga ya dengan disuruh demo. Mereka itu sibuk kerja, cari uang, cari duit, cari makan tuh ya. Mereka nggak ada waktu untuk demo tuh. Anak-anak jenderal ini memang begitu, dia pekerja keras tuh ya. Beda dengan anak abah, kerjanya demo aja setiap hari. Gimana video selengkapnya sebetulnya? Tapi juga jangan lupa nih ya, untuk yang baru menemukan channel jangan lupa juga di subscribe, di share, di like ya. Siapa tahu nih channel berkembang ya. Jadi kita lanjutin video berikutnya, ini tidak kalah serunya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Apa ini? Anak abah berebut nasi bungkus, ya Allah. Iya. Demonya dominasi bungkus, langsung minggir semua. Tuh anak abah lagi demo ya, yang katanya yang namanya demo sih butuh makan lah ya. Jangan cap dia sebagai pasukan nasi bungkus, jangan. Walaupun kenyataannya memang begitu ya. Tapi ya dalam situasi apapun ya makan harus ditamakan. Nah, kenapa itu Prabowo salah satu visinya untuk kasih makan gratis tuh ya. Karena semua orang butuh makan juga tuh ya. Tapi yang lebih dijagalah gizinya dan sebagainya. Tapi kalau programnya dari Bapak Prabowo itu ada nasinya, ada susunya. Kalau di sana kan nasi bungkus saja. Jadi itu ya. Gimana video selanjutnya Sultan? Ini dia nih. Apa ini? Maaf anak abah, Ya. kita beda level. Oke. Kalian demo berbulan-bulan, Betul. abah kalian gak peduli. Iya. Kalian kelaparan, kepanasan sampai Betul. harus batalin puasa di tengah Betul. hari. Tapi abah kalian sibuk dengan kegilaannya sendiri. Iya. Beberapa dari kalian sampai di penjara karena melanggar aturan, tapi Ya. abah kalian gak bisa kasih pertolongan. Iya. Lihatlah komandan kami, baru sedikit bergerak ingin menunjukkan diri karena diam kami Ya. dianggap goib. Tapi langsung direspon dan dihimbau Ya. untuk tetap santai di rumah, tidak perlu turun ke jalan dan Betul. menyampah seperti kalian. Betul. Kita beda kelas bos. Beda kelas, bos. Kami disayang, kalau kalian dibegoin. Kocak lu. Ya. Ya, nah itu bedanya ya. Beda. Mendengar isu saja, itu mendengar isu saja itu Bapak kami tuh ya, karena kalian sebut kami sebagai anak jenderal ya. Bapak kami itu mendengar isu saja itu langsung menginstruksikan jangan turun dulu gitu ya. Takutnya nanti kan terjadi hal yang tidak diinginkan tuh ya. Begitu cintanya gitu Bapak kami ya kepada kami gitu. Beda dengan kalian. Kalian mau jungkir balik, kalian mau demo tiap hari, kalian mau batalin puasa, terus demo di hari Jumat. Abahmu nggak peduli tuh, mau sholat di jalan, abahmu nggak peduli ya. Beda dengan kami. Jadi seperti Masnya bilang, beda kelas kita bro ya. Seri. Padahal di seluruh TPS Prabowo urutkan kuda aduh. Ini nih. Kasih tahu abangku, kasih tahu. Padahal di seluruh TPS Prabowo Ya. urutan kedua, Kasih tahu abang. saya saksinya. Dia mengatakan begitu. Tuh, Emangnya di seluruh TPS di Indonesia ini kau Ya. sudah datangi? ya, Hah? Kau bilang di seluruh TPS. ya.
Kasih tahu abangku. Di kecamatan saya 22 desa, Ya, berarti 22 TPS. ya, Yang pegang siapa? Ya. Pak Prabowo. betul. Kasih tahu. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa di seluruh TPS. Ya, Karena kalau Anda bilang seluruh TPS berarti semua di Indonesia TPS. ya, betul. Paham? Kasih tahu Karena abangku. seandainya mau diulang kembali tetap nomor 2 yang jadi juara. Kasih Sampai tahu. kapan Bang? Anies tidak mungkin jadi presiden. Sampai Anies Baswedan pergi meninggalkan kami dan mengkhianati kami para relawannya. Di situ kami akan meninggalkan Bapak Anies Baswedan. Seperti halnya kami meninggalkan calon presiden kami di tahun 2019 Cie. yang berjanji akan timbul dan tenggelam bersama rakyat. Cie. Tapi kenyataannya rakyat yang tenggelam, dia timbul di istana mengkhianati Cie. kami dan meninggalkan kami para relawannya Ada. yang sudah berjuang membela beliau sampai harus berhadapan dengan polisi dan gas air mata. Nah, Maka dari itu bos, kita ini pejuang, bukan penjilat. Yang Ya. kami butuhkan itu pemimpin yang amanah, Ya. bukan yang berkhianat. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Ada yang bener tuh ya, karena yang dibela juga sekarang itu pengkhianat juga tuh, tidak tahu terima kasih katanya tuh, tidak ada etika gitu juga katanya ya. Bener masnya berjuang kemarin bersama Bapak Prabowo gitu, yang namanya membela itu ya, mau dia kalah mau dia menang gitu kan, harus tetap kita loyalitas itu harus dijaga gitu ya. Jangan sekarang kalau sudah begini ceritanya lain, kalau udah begitu ceritanya lain. Aduh kok begini sih Abah nih ya, aduh apa lagi nih, Guys, mau kasih info nih. apa itu, Pak Anies Baswedan lagi buka lowongan kerja banyak. apa Yang itu, pertama nih, dibuka lowongan untuk ngukur tanahnya Pak Prabowo yang ribuan hektar itu. Nah, di CV-nya jangan lupa bohong-bohongan aja, sebutin kalau kalian pernah ngukur tanah orang lain. Dibutuhkannya yang cantik, kurus, tinggi, langsing. Katanya yang ngukur harus cantik-cantik. ya Terus yang keduanya untuk administrasi pembuatan KTP khusus angin. iya Jadi kalau kalian punya kemampuan administrasi, Iya. komputerisasi, pengarsipan, lamar aja. Siapa tahu keterima. Karena iya dibutuhkannya juga memang banyak banget. iya Nanti kalau ketemu sama si puting beliung, salam ya dari saya. Terus yang ketiganya, tukang parkir khusus air. Jadi kalau misalnya punya kemampuan untuk memarkirkan air, jangan sampai kemana-mana tuh keluar ke rumah orang, iya boleh kalian lamar. iya Ya, semangat iya. ya. Kalau mau masukin lamarannya, alamat emailnya nih, anis.baswedan@gmail.com. Oke? Janganlah begitu mbaknya sukanya begitu sekarang ini sukanya katanya benar gitu kan. Jadi janganlah begitu ya, kita harus selalu saling menghormati dan saling menjaga lah, walaupun memang yang masuk akal juga sih. Apalagi nih, Mampus. aduh mampus kalian. katanya, Emang enak nama kalian dipakai buat Aduh. naikin pajak. Bukan cuma kau yang Iya. bayar pajak, saya juga Iya. bayar pajak. Sudah teriak bego. tuh ya. Bapak Prabowo sekali lagi belum dilantik ya, belum dilantik. Jadi sekarang ini yang menaikkan pajak itu bukan presiden, ada yang mengusulkan, ada yang memutuskan gitu ya. Coba dicek dulu, kalaupun sekarang pajak naik, yang mensetujui kemarin itu siapa ya, yang menyetujui pajak naik itu kemarin itu siapa. Janganlah salahkan Prabowo yang belum Prabowo belum dilantik ya, Prabowo belum dilantik, yang menaikkan siapa, yang disalahkan siapa. Aduh, kok begini sih pola pikirnya. Apalagi nih, kesabaran orang itu ada batasnya. tahan bang, Kalian telah tahan mempertontonkan abang, narasi-narasi kerdil kepada kami. tahan abang, Kalian mengatakan kami memilih Pak Prabowo karena bansos. Hei, tahan kami memilih Pak abang, Prabowo itu dengan hati nurani kami. kasih tahu abang. Kalau nggak mau kalah, nggak usah ikut aja kalian ikut. Tahan Kalau nggak mau bang, tahan kalah, bang, nggak usah ikut tahan aja kalian. tahan bang, Heran aku sama kalian. Kesabaran orang itu ada batasnya. iya tahan Kami pun bisa tahan, bergerak. Ingat, Tahan. kami bisa bergerak. Bukan tahan kalian bang, saja. Hah? iya Kami bisa bergerak. Ingat itu. iya iya,
tahan, dosa marah. Jadi kita tonton saja gimana permainannya mereka, Bang. Kita pantau dari jauh saja gitu kan. Kita pantau anak-anak jenderal kayak kita ini, memang lihat dulu situasi, biarkan saja dia dulu, Bang. Kemarin di video saya itu udah mulai gontor-gontoran tuh, itu seru, Bang. Kita ke video berikutnya. Gerindra sudah lupakan nama kami rakyat. Oh, aduh. Nggak usah gitu. Nanti kan ada pendukungnya bilang begini ya, siapa juga yang mau gitu. Presiden kami itu walaupun yang nanti kalau dipilih ya rugi Indonesia, karena masih banyak tuh di luar sana yang ingin. Nggak usah begitu ya. Tapi siapa juga yang mau angkat? Siapa dia? Caimin kembali ke media lagi. Aduh, gimana, Bang? Purnama, Caimin menghilang dari permukaan bumi. Kali ini Caimin memunculkan batang hidungnya. Dan dia sekali muncul membuat kita semua terhibur dan tertawa. Ada Bang Bayimin Sarimi. Kali ini Caimin sebut Mas Anies tak ada niat maju untuk pilgub. Adalah men. Gila delok ana ya. Waca lan rungokno omongane Sarimi. Dan saya masih konsentrasi pada menunggu keputusan MK. Jadi tidak ada satu sikap atau niat dari Mas Anies untuk maju di pilkada. Men sing arep ngusung Mas Anies iki lho. Ya sapa? Ora ana sing gelem men. Lagian padha kuwatir nanti kalau Mas Anies dicalonkan untuk maju pilgub, ujung-ujungnya ribut men. Rasa dicalonke ben negarane ayem daripada maju pilgub. Eling jaman nalika lawan Pak Ahok apa ora gawe ontran-ontran iki lho diulangi maneh ning pilpres. Mosok arep roh kinerjane kaya ngene iki, setiap ana coblosan ana calonan geger geden arep dicalonke maneh ya padha emoh to men. Nek pengen mbok calonke kok parpol PKB ya diusung kono. Timu kuwi adalah men sekali memunculkan batang hidung loh, membuat kita terhibur dan tertawa loh men. Sering-sering muncul men. Aku yo kangen loh men. Adalah Bang Bayimin Sarimi. Dan saya sederhana. Sejak kapan Pak Prabowo sering masuk ke masjid? Aduh. Tanggapi Bang. Pertanyaan saya juga sederhana. Sejak kapan ke masjid itu harus bawa media dan laporan ke semua orang? Maksud saya adalah saat ini kita sedang dalam pesta demokrasi, betul. Di mana 3 paslon ini sedang dalam kontestasi politik. Yang isinya itu banyak juga pencitraan. Betul. Maka dari itu untuk abangnya berbijaklah dalam melihat, berbijaklah dalam menilai, dan juga berbijaklah dalam menghakimi tentang orang sering tanya ke masjid. Dan juga terima kasih. Kemarin kan saya bahas juga tuh ya, kalaupun memang Prabowo anggaplah Anda melihat tidak pernah sholat tuh, tapi kan masa ia harus diliput di media, kita tidak tahu kan. Mungkin Bapak Prabowo kemarin sudah membangun sekian masjid, siapa tahu kan, karena Bapak Prabowo bukan tipe orang yang harus diekspos tuh semua kebaikan-kebaikannya itu ya, dan amalnya lebih baik tuh. Karena terbukti dulu itu awal-awal saja saya sampaikan juga kemarin itu Pak Prabowo itu nyumbang berapa ambulan tuh ya. Ya mungkin berkat ambulan itu udah menyelamatkan banyak nyawa gitu kan, kita enggak tahu. Ya, yang jelas amalnya Prabowo lebih banyak daripada Anda tuh yang komen sebelumnya tuh ya. Mereka Pak Prabowo sudah melakukan hal yang baiklah untuk negara ini ya. Udah banyak melakukan hal-hal kebaikan untuk negara ini. Pak Prabowo, anggaplah sekarang Anda tidak sholat, Pak Prabowo tidak sholat lah, tapi paling tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan untuk bangsa dan negara. Anda itu dipertanyakan juga, Anda rajin sholat juga tuh ya, pernah berbuat apa juga tuh negara ini ya. Jadi jangan begitulah, jangan menilai orang dari apa yang kita lihat dari media. Coba telusuri dulu tuh ya. Yang jelas Bapak Prabowo itu haji ya, nggak masuk tinggalin sholat. Aduh, jangan begitu ya. Kenapa lagi nih? Lo harus tahu berita yang gue stitch ini. Apa itu? Pelan-pelan
ya bertumbangan ya. Ya. Makanya gue dari awal ya heran loh, pertama kali mereka spill dana kampanye itu sebesar 1 miliar itu menurut gue nggak make sense, tidak masuk akal. Karena ini ya, mereka bilang 1 miliar, kalau paslon lain kan ada yang 30, ada yang 20 gitu ya. Nah yang 1 miliar ini gue di luar nuklir gue nih. Betul. Gubernur saja kurang tuh. Gua ya, akal sehat gua. Bupati aja kurang 1 tuh. miliar. Kampanye capres loh ini ya. Bukan kampanye pemilihan kepala desa. Orang yang desa saya ngabisin begitu betul-betul. 1 miliar gitu loh. Nggak usah kepala desa, DPRD aja minimum pegang tuh 3 miliar. DPR RI 10 miliar, 15 miliar. Lu pilpres nasional dari Sabang sampai Merauke itu cuma 1 miliar. Menurut gua nggak make sense. Nggak masuk akal gue. Betul juga sih. Nggak masuk logika. Dan beberapa kali mereka pakai private jet buat kampanye. Itu emang nggak dilaporin ke dana kampanye. Sedangkan sewa private jet itu kurang lebih sekali sewa nih sekitar 500 sampai 600 juta rate-nya sehari gitu. Di mana 1 miliar, konsep 1 miliar tuh di mana? Iya juga sih. Riset ya berita tadi dan berita-berita yang lainnya. Oh, ternyata gue menemukan benang merah. Dananya nggak dilaporin. Ya enggak, karena hasilnya dari uang korupsi. Gue gitu dari ya? berita loh, ya kan? Jadi gimana nih? Belum lagi nih. Kalian googling deh. Jadi salah satu paslon itu, paslon capres kita, udah di-spill namanya di persidangan KPK, guys. Aduh. Ya siap-siap aja sih, gitu ya. Tunggu aja tanggal mainnya berarti ya. Iya. Jadi udah di-spill. Nah, ketika gue sudah ngasih clue, buru-buru deh kalian deh baca Google ya. Baca Google tuh. Kalian tahu kan yang gue maksud siapa? Yang dana kampanyenya 1 miliar doang. Ya. Iya. Jadi ya buat kalian yang pemilih yang benar-benar milih sendiri ya, bukan bukan buzzer ya, kayak gue nih, gue benar-benar milih berdasarkan akal sehat dan nurani gue. Iya betul, sama Mbak. Jangan baca lagi deh, riset lagi gitu, jangan kemakan giringan opininya para buzzer. Buzzer mah udah nggak bisa tercerahkan lagi, udah nggak ada obeng. Betul. Karena mereka emang kerjanya buat kerjaan begitu bayar untuk menggiring opini kalian ke kalian gitu loh. Betul. Makanya ya gue sampaikan ke kalian, baca. Jangan beli kucing dalam karung. Iya benar. Kita memang tidak bisa memilih yang terbaik, ya. Tapi kita seenggak-enggaknya memilih yang paling dikit buruknya. Iya. Gitu. Betul. Masa capres udah masuk pusaran korupsi sih? Iya. Benar ya. Soakal ya. Kan kalau paslon lain kan harus dicek mana yang masuk pusaran korupsi, ya jangan dipilih gitu. Iya. Ya enggak? Iya juga sih, benar-benar. Baca ya. Yang ngaku cerdas jadi baca. Literasinya ditingkatin lagi. Bener. Supaya jangan cuma nyerang orang. Yang cerdas pilih ini, yang pintar pilih ini. Aduh, bosan gue bacanya, kocak apa deh. Makanya kalau ngaku cerdas baca gitu loh ya. Tapi kayaknya seru nanti akhir ini, kayaknya seru dia ya. Jadi hari ini kan begitu kita dipertontonkan bagaimana dia itu sebagai seorang yang religius, sebagai orang yang anti oligarki dan sebagainya. Tapi endingnya nanti ini kan mudah-mudahan sih tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita berandai-andai endingnya ini akan berbeda dari apa yang dilabelkan sekarang, dengan ini lagi pengikut-pengikutnya dengan bahasa-bahasa begini-begitu. Aduh, ini nanti akan menjadi pukulan telak untuk kalian-kalian. Jadi
sudahilah, sudah semuanya ya. Ini peta demokrasi sudah selesai. Mari kita merajut lagi kebinekaan tunggal ika ini gitu kan, merajut kembali ke persaudaraan ini. Jangan ada lagi lah sekat-sekat antara pendukung ini sama pendukung yang lain. Tidak, kita tetap satu Indonesia gitu ya. Karena NKRI harga mati ya. Jadi sekian videonya teman-teman, semoga bisa menghibur. Selalu saya pesan di akhir video, tetap jaga persatuan, tetap jaga persaudaraan dan kesatuan kita ya. Jangan sampai negara yang begitu indah ini, negara Indonesia, rusak dengan tingkah laku jelek kita ya. Jadi sekian video teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.